Halo, assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas mengenai periklanan korporat. Yuk simak videonya. Baik, materi pertama adalah iklan. Iklan adalah bagian dari bauran promosi atau promotion mix, dan bauran promosi adalah bagian dari bauran pemasaran atau marketing mix. Secara sederhana, iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat suatu media. Sedangkan periklanan advertising adalah segala biaya yang harus dikeluarkan sponsor untuk melakukan presentasi dan promosi non-pribadi dalam bentuk gagasan, barang, atau kedua jasa. Adalah periklanan public relation. Periklanan yang dilakukan public relation berbeda dengan periklanan yang dibuat oleh bagian pemasaran. Periklanan public relation cenderung mengarah pada pembentukan citra dari produk yang positif dan mengarah pada pembentukan nama baik atau goodwill perusahaan. Sedangkan periklanan yang dibuat oleh bagian pemasaran lebih bersifat persuasif atau membujuk konsumen untuk membeli produk perusahaan. Jenis iklan corporate yang dilakukan public relation adalah: yang pertama, iklan institusi atau institutional advertising. Iklan institusi adalah jenis iklan corporate yang bertujuan membangun citra perusahaan. Yang kedua, iklan public relation, yaitu iklan yang bertujuan memberikan informasi-informasi penting tentang perusahaan kepada publiknya. Dan yang ketiga, iklan rekrutmen, berupa iklan lowongan kerja. Yang keempat, iklan layanan masyarakat atau public service advertising. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang berisi pesan-pesan yang mengingatkan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi menyukseskan program-program yang ditunjukkan untuk kemaslahatan bersama. Dan yang terakhir, iklan identitas korporat atau corporate identity advertising. Salah satu alat pembentuk citra adalah identitas perusahaan. Selanjutnya yaitu iklan versus realita. Sama seperti iklan yang biasa yang bertujuan untuk menjual produk secara langsung, iklan korporat juga dapat ditampilkan dalam bentuk advertorial atau iklan dalam bentuk berita. Hal ini bertujuan agar iklan dapat memuat informasi secara lengkap dan juga detail. Namun, dalam pembuatannya, jangan sampai iklan tersebut tidak mencantumkan informasi secara jelas atau bahkan dalam iklan tersebut memuat fakta-fakta yang menyimpang, berbeda dengan realitas yang ada. Karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap citra perusahaan. Bukannya akan membangun citra perusahaan yang baik, malah akan menjatuhkan citra perusahaan di mata publik. Apalagi ketika publik mengetahui bahwasanya iklan yang ditampilkan tidak sesuai dengan. Terdapat beberapa asumsi yang mengatakan bahwasanya PR dan juga media menampilkan versi peristiwa dari satu sisi gambaran realitas yang menyimpang. Hal ini bertujuan agar mereka dapat membangun citra perusahaan di mata publik. Namun, menurut praktisi PR, hal tersebut tidak benar, karena seorang jurnalis akan menyampaikan informasi dan juga memberikan berita yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Dalam penyampaian sebuah berita, penggunaan bahasa merupakan hal yang sangat penting, sehingga seorang PR dituntut sebagai jurnalis bagi sebuah perusahaan, maka mereka harus mampu mengemas realitas dalam bentuk struktur tertentu sehingga sebuah isu mempunyai makna tertentu. Hal ini terjadi karena dalam proses pengemasan berlangsung proses memilih fakta atas dasar frame tertentu sehingga ada fakta yang ditonjolkan, disembunyikan, bahkan dihilangkan dari narasi. Yang terakhir adalah menulis naskah iklan. Penulisan naskah iklan dapat disebut juga sebagai copywriting. Ini merupakan aktivitas membuat dan juga menghasilkan tulisan untuk kepentingan iklan. Secara teoritis, unsur dasar yang harus dikandung sebuah naskah iklan dikenal dengan ringkasan EDICA.
yaitu attention, interest, desire, conviction, dan juga action, di mana sebuah iklan harus menarik perhatian, menciptakan minat, memunculkan hasrat untuk menggunakan produk, dan juga membuat konsumen akan segera membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Seorang penulis naskah iklan harus berjiwa kreatif agar naskah yang dihasilkan dapat menarik, jika perlu menghibur, dan juga efektif menyampaikan pesan kepada publik sehingga publik percaya dan yakin bahwa produk yang diiklankan sesuai dengan kebutuhan atau keinginan mereka dan tanpa ragu segera membeli atau menggunakannya. Lalu, sumber kreativitas penulis naskah iklan utamanya adalah keunggulan dari produk yang mereka tawarkan dibandingkan dengan produk yang lain. Tetapi dalam menulis iklan tidak boleh berisi dusta atau membohongi masyarakat, serta tidak melanggar kode etik periklanan dan undang-undang perlindungan konsumen.